Hai rekan dan sobat marketer semua, kembali lagi berjumpa di sesi 10 Minutes Industry Update Marketeers TV. Perkenalkan, saya Ferdi Setiawan, Industry Head of Healthcare, Pharmaceutical dan juga Communication atau HPC dari Marketplace Inc. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan 5 update industri terkini terkait dengan healthcare, pharmaceutical dan juga communication dalam 1 minggu terakhir. Kita masuk ke update pertama datang dari sektor e-commerce di Indonesia. Abu Dhabi suntik dana 5,7 triliun rupiah untuk jadi investor GoTo. GoTo Group menandatangani perjanjian dengan anak usaha Abu Dhabi Investment Authority atau ADIA yang menjadikan ADIA memimpin penggalangan dana pra-IPO GoTo dengan investasi sebesar 400 juta US dollar atau 5,7 triliun rupiah. Transaksi tersebut menjadi investasi pertama oleh ADIA ke dalam perusahaan teknologi Asia Tenggara dan sekaligus menjadi investasi terbesarnya di Indonesia. Hamad Syahwan Al-Dahiri, Direktur Eksekutif Departemen Private Equities ADIA, menyatakan investasi di GoTo sejalan dengan berbagai tema investasi utama perusahaan, termasuk pertumbuhan ekonomi digital di negara-negara Asia Tenggara yang berkembang pesat. GoTo Group sendiri juga dalam proses untuk melakukan IPO di awal tahun depan telah menghasilkan lebih dari 1,8 miliar transaksi pada tahun 2020 dengan total nilai transaksi bruto atau gross transaction value sebesar lebih dari 22 miliar US dollar atau setara dengan 315 triliun rupiah. Kita masuk ke update kedua yang datang dari sektor telco service di Indonesia. Telkom kaji penggabungan 3 unit bisnis data center. PT Telkom Indonesia Tbk berencana menggabungkan 3 anak usaha bisnis data center. Selama ini, bisnis data center digarap oleh PT Telekomunikasi Indonesia International atau TELIN, PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma, dan juga data center dari Telkom. Pasca konsolidasi ini, bisnis data center Telkom akan dikelola oleh satu entitas dalam Telkom Group. Vice President Investor Relations Perseroan, Bapak Andi Setiawan mengungkapkan, Perseroan saat ini dalam proses pendalaman atau mempelajari untuk mengkonsolidasikan bisnis data center. Hal ini dikarenakan bisnis data center memiliki potensi valuasi yang lebih tinggi dibandingkan bisnis telekomunikasi dan juga akan memberikan nilai yang lebih tinggi bagi Telkom Group secara keseluruhan apabila dilakukan value unlocking yang didahului oleh proses konsolidasi. Kita masuk ke update yang ketiga yang masih datang dari sektor telco service di Indonesia. DCI Indonesia dan juga Grup Salim siap operasikan data center H2. Proyek kerjasama strategis perdana Antoni Salim dan juga PT DCI Indonesia untuk pembangunan kompleks hyperscale data center park di Pertiwi Lestari Industrial Center Karawang bernama H2 sudah dituntaskan. Gedung yang dibangun sejak kuartal keempat tahun 2020 lalu telah berstatus siap beroperasi dan menjadi bagian dari fasilitas data center hyperscale terbesar di Indonesia. Pada acara soft opening gedung H2 Kamis 21 Oktober lalu, Eksekutif Direktur Salim Group, Bapak Axton Salim menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas data center per kapita yang paling rendah dibandingkan dengan negara lain di dunia. Jika rata-rata konsumsi per kapita adalah 10 watt, data center Indonesia dapat bertumbuh mencapai 2.700 megawatt ke depan. Dan ke depan, untuk memastikan skalabilitas layanan di H2 data center selalu terjaga dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, H2 telah menggandeng 3 provider jaringan, yaitu Indonet, Mastrix NAP Info, dan juga Trans Indonesia Network. Kita masuk ke update keempat yang datang dari sektor media di Indonesia. Tencent Holding Limited jadi pemegang saham minoritas MD Pictures. Tencent Holding Limited
resmi menjadi salah satu juga Telkomsel Nexttree. Kita masuk ke update terakhir yang datang dari sektor farmasi di Indonesia. Rilis PIVA Health, Piridam Pharma berkolaborasi dengan Tokopedia. Emiten farmasi PT Piridam Pharma merilis produk PIVA Health sebagai salah satu upaya memasuki pasar consumer health di Indonesia. Head of Consumer Health PIVA, Bapak Andri menyebutkan, PIVA Health nantinya akan memiliki serangkaian produk mulai dari suplemen dan juga multivitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh masyarakat Indonesia. Selain itu, PIVA juga bekerja sama dengan Tokopedia meluncurkan produk khusus yang secara eksklusif dijual di Tokopedia. Head of Category Development Tokopedia, Bapak Willy Pawitra, mengungkapkan kolaborasi antara Tokopedia dan juga Piridam Pharma sesuai dengan komitmen perusahaan untuk mempermudah masyarakat melalui Head of Category Development Tokopedia, Bapak Willy Pawitra, mengungkapkan kolaborasi antara Tokopedia dan juga Piridam Pharma sesuai dengan komitmen perusahaan untuk mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian 5 update industri healthcare, pharmaceutical, dan juga communication dalam 1 minggu terakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel Marketers TV di YouTube agar tidak ketinggalan berita terbaru terkait marketing dan juga bisnis di Indonesia. Saya Ferdi Setiawan beserta seluruh kru yang bertugas, kami telah menerapkan protokol kesehatan undur diri. Stay safe, stay healthy, dan juga stay positive ya teman-teman marketers. Salam.